Oke, Tribuners semuanya, masih sama saya dalam Bincang Tribun Bali dalam topik sastra di ruang dan era digital. Mas Wareh, tadi sempat jelasin atau sempat menyinggung soal media cetak, kemudian ada penerbitan sastra. Nah, bagaimana kondisinya sekarang ini? Termasuk terlebih mungkin khususnya di Bali ini, seperti apa? Ya, saya kira kita harus menerima keniscayaan dan kenyataan Ya. bahwa 10 tahun terakhir sebenarnya kita sudah dibayang-bayangi orang mengatakan senjakala media-media konvensional atau media cetak. Ya. Orang kemudian memikirkan ada multi platform, kemudian cross media, lintas media dan berbagai upaya lainnya. Memang untuk beberapa kalangan luas pada waktu itu perbincangan digital ataupun Zoom itu dianggap mengada-ada, ya, atau virtual itu mengada-ada. Tapi sekarang bukan hanya ada, tapi mengada. Dia menjadi satu realitas kenyataan kini. Jadi realitas kita itu dibagi-bagi, jadi realitas kenyataan. Kemudian kalau kita dalam penciptaan karya sastra ataupun seni ada yang disebut realitas imajiner. Dan itu sekarang diperkaya oleh kenyataan keniscayaan sekarang dengan realitas virtual. Okay. Jadi ketiga realitas itu sesungguhnya yang harus kita tanggapi secara kreatif yang membentuk apa yang disebut dengan dunia rekaan. Dan dunia rekaan itulah yang melahirkan karya-karya kreatif dan ditanggapi secara kreatif. Kalau tidak akan melahirkan ataupun manipulasi ataupun ilusi dan delusi. Itu Mas Ali. Ya. Tapi kalau perkembangan sendiri, terutama di kalangan sastra atau di kalangan sastrawan atau di dalam ilmu kesastraan dan lebih khusus lagi di Bali ini. Nah, sebelum pandemi kita sudah melihat perkembangan sastra kan hampir setiap tahun kan tanda kutip seperti itulah, stabil lah bisa. Stabil ya. Betul ya. Kalau kita ngomongin monoton kan nggak mungkin stabil lah. Ada dinamika, tapi naik turun lah gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang kalau kita ngomongin soal masih cetak, kemudian ada penerbit yang khusus menciptakan atau menerbitkan buku-buku sastra. Kalau Mas Wareh sendiri seperti apa melihat itu? Ya, kita harus menyadari katanya sastra itu dunia yang terasing atau menyendiri. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi satu kekuatan. Gitu. Namun kita juga harus realistis. Justru orang-orang idealis itu adalah orang yang sangat realistis karena dia menyadari realita kenyataan yang sebenarnya. Kan? Kita melihat masa pandemi ini tidak mungkin kita berkerumun lagi. Tidak mungkin kita menyelenggarakan acara-acara yang seperti open air langsung, ya kan? Jadi semua kemungkinan di era digital ini harus dijadikan ruang ekspresi. Saya setuju sekali misalnya kalau kita lihat di media sosial misalnya, selain ada grup-grup sastra, ada grup-grup WA juga yang sastra, kemudian juga ada online, katakanlah podcast, ya kan? Baru-baru ini juga saya diwawancara oleh Lia Kodori melalui podcast yang ternyata dia punya publik yang ribuan. Jadi terbuka kemungkinan melakukan ekspresi melalui digital seperti pertemuan kita hari ini. Saya kira langkah visioner dan maju yang dilakukan Tribun Bali yang tidak hanya berhenti di plafon cetak, tapi juga hadir di dunia digital, kemudian melakukan perbincangan topik-topik yang sangat kontekstual dengan kenyataan kita seperti hari ini gitu. Mas Ali matur nuwun itu, terima kasih, suksma itu. Artinya sebenarnya ini adalah perkembangan zaman memang seperti itu. Dan itu harus dihadapi istilahnya dengan menciptakan sebuah inovasi dan kreasi ya Mas. Ya betul. Jadi setiap zaman, setiap momen itu kan melahirkan orang besar dan beratus ribu tenggelam. Keduanya harus dicatat kata Khairil. Keduanya dapat tempat. Jadi ada kenyataan yang harus kita terima bahwa era digital itu realitas virtual itu adalah bagian kenyataan kita hari ini. Dan itulah yang harus kita sikapi bukan sebagai eskapis pelarian, tapi kita hadapi sebagai tadi yang saya katakan satu dunia rekaan yang memperkaya kemungkinan kita melihat kenyataan. Dengan sekarang katakanlah HP
dulu hanya memperalat kita untuk berkomunikasi. Tetapi dengan teknologi canggih, aplikasi, bahkan kita bisa siaran langsung melalui Instagram, melalui YouTube, dan hadir sebagai TV pribadi, ya toh, vlog, ya toh, bahkan secara seketika serentak, sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan hari ini. Kalau teman saya bertaut dengan jaringan Tribun Bali ini di New York ataupun di Paris, dia bisa menyaksikan langsung. Jadi ruang waktu di dunia virtual di zaman era pandemi ini justru mengingatkan kita ada dua kata kunci yang harus menjadi kesadaran kreatif kita, yaitu keseketikaan dan keserentakan. Itu harus disikapi dan ditangkap sebagai momentum. Nah, kemudian kalau kita bisa dibilang selama pandemi ini pasti kalau yang namanya sastra itu kan identik juga sebuah pertunjukan, betul. Selain di platform cetak tadi. Nah, apakah juga teman-teman sastrawan di Bali ini juga melakukan kegiatan itu, atau mungkin sekarang sudah berubah menjadi kayak semacam pertunjukan virtual seperti itu? Betul, Mas Ali, benar. Jadi sekarang itu hadir satu kenyataan yang disebut seni virtual. Jadi seni virtual itu bukan semata menggunakan media-media virtual sebagai sarana, tapi estetikanya pun estetika virtual. Jadi karena dalam estetika virtual itu ada aplikasi, ada dan sebagainya, yang tadi disebut cross media, lintas media terjadi. Sastra misalnya dialih kreasikan atau dialih mediakan menjadi sebentuk pertunjukan. Tetap ada pembacaan puisinya, tapi ada visualisasinya. Dia bekerja sama dengan seni rupa dan menghadirkan satu bentuk video tayang lewat YouTube, lewat channel-channel pribadi tertentu menjadi pertunjukan seni virtual. Dan kita bersyukur, saya kira di Bali, bukan karena saya salah satu kuratornya, Gubernur Bali dan Pemda Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melakukan satu ragam seni virtual yang melibatkan sanggar, kemudian melibatkan komunitas seluruh Bali. Ada 202 sanggar seluruh Bali yang dibiayai per sanggar itu kalau nggak salah 10 juta untuk melakukan seni virtual. Seni virtual itu. Yang menggabungkan berbagai. Dan itu kapan itu, Pak? Itu sudah berlangsung dan sudah ditayangkan di YouTube channel Disbud Provinsi Bali. Bayangkan kalau setiap grup itu ada 20 orang. 20 kali 220 dan itu serentak bergerak di seluruh Bali selama 3 bulan ini. Dan itu sudah ada ratusan video-video dalam bentuk 5 menitan dan video nanti 30 menitan. Saya ikut menyeleksi. Memang awal-awalnya sebagai kurator saya agak kesulitan karena ini apa bedanya dengan dokumentasi video tayang biasa. Kemudian kita lakukan pendampingan sampailah kepada kata seni virtual itu yang mendayagunakan aplikasi kecanggihan teknologi untuk melakukan alih media dan alih kreasi. Jadi pembaca puisi, mekidung, tari bisa hadir. Teater juga, monolog juga, dan itu luar biasa kan. Di Jakarta juga seperti itu. Nah di Bali menjadi lebih maju saya kira karena ada tekanan seni virtual. Jadi orang didorong untuk menyadari bahwa zaman ini adalah zaman virtual untuk sampai kepada seninya. Jadi virtual atau media-media online itu bukan alat, tapi ragam bentuk seni, bentuk estetika, stilistik. Nah itu saya kira hebatnya masyarakat Bali sebagai masyarakat estetis itu, mereka lentur mengelola itu, dan pemerintah gubernur menjaga elan kreatif masyarakat kreatif ini. Gayung bersambut. Coba kita bayangkan saja kalau kita membuat untuk mendapat hadirkan subscriber subscriber itu yang untuk itu kan bertahun-tahun untuk sampai 1000 kan. Itu dinas Kebudayaan Provinsi Bali nggak sampai dalam 1 bulan 2 bulan sudah lebih dari 1000, ada 1500. Berarti kan menunjukkan dinamika transformasi sosial kultural masyarakat didorong oleh seni virtual. Saya kira itu salah satu transformasi memasuki era digital yang konkret dan nyata. Gitu, Bang. Nah kalau itu kan bisa dibilang itu satu sanggar. Dengar-dengar dan sekarang saya lihat juga itu banyak sekali ya, beberapa mungkin juga ada atau banyak sekali lah bisa dibilang seperti itu. Sastrawan-sastrawan di Bali itu
juga kemudian menggunakan platform media sosial ini sebagai ruang aktualisasi mereka. Oh iya betul. Apakah juga Mas Waris juga ya, begitu? Saya Instagram saya hadirkan, saya membaca puisi, saya tayangkan di Instagram, kemudian puisi-puisi terbaru saya lihat dari teman-teman dihadirkan di Facebook dan sebagainya. Jadi aktualisasi diri, bahkan proses penemuan diri, termasuk anak-anak muda, mereka mendapat ruang justru dengan ruang demokratisasi yang ada di digital, itu salah satu positifnya. Meskipun kemudian kita harus pandai-pandai juga, tidak semuanya katakanlah berkah, kan? Digitalisasi juga membawa limbah, kan? Tidak semua juga itu mutiara, ada lumpurnya. Nah, saya kira pembaca harus terdidik juga menjadi cerdas untuk melakukan kurasi pribadi, bahwa ini yang ini bermutu dan tidak bermutu, ini populer, ini tersohor. Bagaimana membandingkan yang populer dan tersohor, tapi ada kedalaman isi dan hanya sekedar artifisial ataupun snob. Nah, ini pasti masyarakat akan ada proses menuju kematangannya sendiri. Sama seperti dunia cetak dulu lah kan. Lama-lama kita tahu, ini kalau masuk ke media ini akan jadi sesuatu dan sebagainya. Gitu. Artinya bagaimana menyikapi, katakanlah, artinya sebenarnya sudah ada perkembangan ya Mas ya. Iya betul. Dari katakanlah kalau kemarin itu kita sastrawan itu lebih hidupnya itu pada dunia cetak gitu, bisa dibilang seperti itu. Misalkan nih sebagai contoh ini di hari Minggu, menunggunya Sabtu Minggu itu edisi Sabtu dan Minggu. Nah itu kan juga kayak semacam apa ya, bisa dibilang itu juga buah penilaian bahwa karya itu dengan dimuat di media cetak, kemudian itu ada nilai yang apresiasi yang tinggi gitu. Nah kemudian kalau di era digital ini kan bagaimana itu menyikapi itu? Apakah memang betul Mas Ali tadi yang saya sebutkan juga, memang ada seperti pasar bebas kan. Dan konsekuensi dari situasi itu memang kita lambat laun harus membangun masyarakat untuk terdidik dan terlatih. Dan kenyataan bahwa para seniman yang sohor, yang luar biasa pun menyadari dia tidak mungkin meninggalkan era digital untuk bagian dari eksis atau kehadiran. Jadi kombinasi antara media cetak dan media digital multi platform itu menjadi kenyataan kita juga yang harus kita olah gitu. Nah mungkin begini Mas, dari semua platform itu mungkin di media sosial pastinya kan sekarang lagi bergerak ke situ. Nah kemudian kita kan kalau ngomongin soal sastra kan ada nilainya yang lebih yang perlu dijaga gitu. Nah mungkin dari Mas Waris sendiri punya apa ya, bisa dibilang trik atau mungkin tip ya bagaimana terbunuh semuanya supaya gairah sastra ini tetap gitu. Atau karena begini, kalau misalkan kalau dulu kita berkarya itu kan selain sebagai ruang ekspresi, kita juga harus kita tidak munafik kan, istilahnya juga harus ada benefit yang kita kejar gitu. Nah sekarang seperti apa begitu? Ya saya kira kemampuan menulis adalah satu anugerah dan karunia, dan itu bukan hanya membuka proses seseorang untuk melakukan penemuan diri melalui karya kreatif, tetapi kemampuan menulis sendiri di era sekarang itu sangat dibutuhkan. Justru dengan adanya aneka media di dunia online ini yang justru menuntut kecakapan menulis. Dan yang anehnya menurut saya sesuatu yang menarik, justru majalah sastra seperti Majas ada lahir. Kemudian selain versi PDF dan online-nya, mereka juga ada versi cetak. Penerbit-penerbit besar seperti KPG dan penerbit-penerbit indie malah menerbitkan buku. Tapi mereka juga hebat. Mereka menyandingkan dengan penerbitan-penerbitan di online. Ada beberapa bagian di online ditayangkan dan sebagian lagi yang lebih besar dicetak. Sehingga masyarakat online terbawa juga untuk mengapresiasi kehadiran buku. Dan buku-buku tertentu justru menjadi cindera mata. Dia menjadi sesuatu yang unik dan khas. Apalagi dengan tanda tangan si penulisnya gitu. Itu kalau di
diterjemahin, sebenarnya cetak ini mempunyai singgasana sendiri ya Mas? Ya, saya kira tidak tergoyahkan itu. Karena kalau cetak itu kan ada satu upaya kurasi juga. Iya. Dan mereka akan bertemu dengan publiknya. Dan saya melihat di taman-taman, bukan hanya di Bali, di Jakarta, di kota-kota lain. Tapi saya ke Brussels, ke Seoul, di taman-taman mereka masih membaca buku. Wow. Ternyata bacaan buku itu belum tentu terkalahkan oleh bacaan buku melalui digital. Jadi ada semacam keakraban tersendiri ketika tangan bersentuhan dengan benda yang konkret. Apalagi misalnya buku itu adalah kado dari kekasih atau mantan kekasih, kan lain, lebih rasanya itu lebih berasa lahir batin lah. Kata-kata itu hidup lah, sama seperti ketika mendengar musik, ketika kita bercinta-cinta berkirim musik, satu hari 20 tahun kemudian musik itu kedengaran, kita hidup kembali dengan seluruh karunia kenangan itu kan. Saya kira tidak betul. Singgasana buku cetak itu belum tergoyahkan lah dengan era digital gitu. Oke. Jadi Mas Wareh, satu lagi mungkin supaya dari ini kan masa pandemi juga gitu. Supaya rasa atau gelora untuk tetap berkarya, kemudian tetap menulis karya sastra dan lain sebagainya. Semangat apa yang harus dipupuk itu? Ya, saya kira pertama-tama bagi seorang penulis yang menerjemahkan dirinya sebagai proses penemuan diri, kita menulis itu menjadi bagian dari ibadah kita untuk berbakti, ibadah sosial melalui tulisan-tulisan kita untuk menginspirasi atau mengilhami. Kita ingat betul sebenarnya pandemi ini juga sudah terjadi waktu era Albert Camus yang disebut Sampar itu. Dan menjangkiti masyarakat Eropa, puluhan juta bahkan meninggal itu kan, pes Spanyol yang terkenal pes hitam itu kan, yang kemudian melahirkan novel besar Albert Camus dan kemudian mendapat Nobel. Ya, Sampar. Dan saya ingat betul bagian pidato Albert Camus ketika meraih Nobel, dia menyatakan seorang kreator termasuk sastrawan harus berendah hati terhadap kenyataan kebenaran yang paling bersahaja sekalipun. Jadi kenyataan kebenaran yang paling bersahaja sekalipun. Seorang kreator, seorang sastrawan harus rendah hati. Hanya dengan itu maka energi penciptaan akan menangkap momen-momen besar untuk melahirkan karya yang bukan hanya soliloquy diri, bukan nyanyi sunyi sendiri, tapi seni, satu upaya berbagi kemanusiaan, nilai-nilai yang menginspirasi, yang mengilhami. Seperti Sampar Albert Camus. Artinya saran dari Mas Wareh selama pandemi ini teruslah berkarya atau bagaimana? Terus berkarya dan temukan di dalam kesunyian diri, kembali ke rumah, bukan hanya kembali ke rumah fisik, tapi ke rumah batin untuk merenung diri, mulat sarira, sambil membaca karya-karya besar pada era Sampar seperti tadi itu, untuk menemukan kebenaran kenyataan bersahaja di lingkungan kita. Kita bisa melihat, bayangkan Mas Ali, ada orang tua berkeliling bawa kasur, keliling jualan, dia membawa, jual, tidak ada yang membeli, tapi dia berkeliling untuk menunjukkan bahwa walaupun tua, dia bekerja dalam masa pandemi ini untuk membuktikan bahwa dia masih berkarya dan masih hadir. Saya haru melihat orang-orang tua yang membawa kasur yang dijual, atau membawa kertas canang yang junjung dan semua keliling, dan itu mereka bekerja, mereka memberi makna hidupnya, tidak berhenti, tidak menyerah. Seni, saya setuju dengan tema kita, harus melampaui pandemi. Dalam pengertian bukan seni menjadi obat antivirus, tapi seni adalah energi untuk menyadarkan kita, menguatkan kita kepada satu kenyataan bahwa kita melampaui pandemi karena ikatan kebersamaan dan kemanusiaan kita. Dan seni dengan energi ciptanya memberi inspirasi untuk melampaui pandemi. Oke. Terima kasih Mas Wareh. Jadi tanpa terasa Mas Wareh, kita sudah 30 menit di sini dalam bincang Tribun Bali. Nah, mungkin sebelum saya tutup bincang Tribun Bali kali ini, ada closing statement Pak Mas Wareh. Ya, sahabat Tribun Bali, Tribuners, kita memasuki satu era
yang belum terbayangkan di mana akhirnya. Ya, kita patuhi protokol kesehatan dan kita sehatkan badan, tapi batin juga kita sehatkan dengan proses penciptaan dan kreasi. Melalui seni kita melampaui pandemi karena seni adalah energi kita untuk membangun ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang amat berharga dan bermakna dari Tribun Bali ini. Semoga diskusi-diskusi dan timbang pandang ini berlanjut menjadi bagian dari proses pencerahan kita bersama. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih Mas Warih Wicaksana, penyair dan kurator, dan bincang Tribun Bali kali ini dengan topik sastra di ruang dan era digital upaya seni melampaui pandemi. Saya tutup, saya mewakili kerabat kerja Tribun Bali, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuner semuanya. Dan seperti biasa pesan kami tetap jaga jarak dan pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa baca-baca berita di tribunbali.com, Instagram dan YouTube, Facebook Tribun Bali. Dan sampai ketemu dalam bincang Tribun Bali pekan depan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.